Apakah itu elektrokonvulsif terapi? Ini merupakan terapi yang menggunakan alat listrik. Namanya juga elektrokonvulsif terapi yang digunakan pada pasien dengan gangguan jiwa, yaitu lebih detail lagi pengobatan somatik dengan arus listrik digunakan pada otak. Ya. Efeknya adalah timbul kejang, pasti ya, yang dinamakan dengan listrik pasti menimbulkan kejang. Kemudian dia mengurangi keadaan psikotis dengan pengobatan kejang listrik. Inilah yang dinamakan elektrokonvulsif terapi, ya, yang sering digunakan pada pasien dengan gangguan jiwa. Oke, indikasinya apa? Yang pertama itu depresi mayor, kemudian mani dan skizofrenia. Ya, itu indikasi dilakukan elektrokonvulsif terapi. Kemudian resiko sehubungan dengan pemberian elektrokonvulsif terapi, yang pertama adalah kematian, ya, yang kedua adalah kerusakan pada otak, dan yang ketiga adalah kehilangan memori permanen. Jadi ada resiko yang ditimbulkan dari elektrokonvulsif terapi ini. Pemberian ECT itu sebanyak 6-12 kali, ya. Kadang-kadang diperlukan sampai dengan 20 kali, tergantung dari advice dokter, ya. Dosisnya kurang lebih 2-3 kali per minggu. Oke, apa reaksi penderita setelah dilakukannya elektrokonvulsif terapi ini? Yang pertama adalah konvulsif yang timbul mirip epilepsi, ya. Kemudian fase tonik sekitar 10 detik diikuti fase kronik 30-40 detik. Relaksasi otot dengan pernapasan yang dalam dan sangat keras, ya. Penderita kemungkinan tidak sadar selama 5 menit. Ada juga sampai 1 jam lebih, ya. Harus dijaga jangan sampai jatuh atau melukai diri sendiri. Nanti ada apa saja yang harus diperhatikan pada saat pemberian ECT, ya. Kontraindikasi dilakukannya ECT ini, yang pertama tumor intrakranial, kemudian kehamilan, osteoporosis, dan infark miokard, ya. Oke, itu sekilas ECT. Kita nggak terlalu penting apa, kita cukup tahu aja pemberiannya, dosisnya. Tapi yang lebih kita sebagai perawat itu apa yang dilakukannya. Yang pertama adalah persiapan ECT tentunya, ya. Tangani kecemasan dan ketidaktahuan klien tentang prosedur ECT. Yang kedua, lakukan pemeriksaan fisik, ya, untuk mengidentifikasi kontraindikasi. Kemudian jangan lupa inform konsen. Biasanya pada pasien dengan gangguan jiwa itu inform konsennya sudah di awal, pada saat pasien masuk ataupun pasien diantar pertama kali oleh keluarganya. Kemudian mempuasakan pasien minimal 6 jam sebelum dilakukan ECT. Kemudian melepas gigi palsu, kemudian berhubungan dengan perhiasan, benda-benda logam, ya. Kemudian memakai pakaian longgar dengan ketat, ya. Itu yang harus diperhatikan pada saat pemberian ECT. Kemudian pada saat pelaksanaan ECT, apa peran perawat? Yang pertama, membaring klien dengan posisi telentang. Kemudian persiapkan alat-alatnya, pasang bantalan gigi jangan lupa, ya. Kemudian sementara ECT dilaksanakan, tahan semua persendian, ya. Tapi jangan langsung menggunakan sentuhan langsung, ya. Setelah selesai, bantu nafas dalam. Oke, setelah selesai ECT, apa yang dilakukan? Observasi tanda-tanda vital. Ini harus penting, ya teman-teman, ya. Kemudian jaga keamanan pasien, karena setelah efek dari ECT adalah lemes pasiennya, ya. Kemudian bila setelah sadar, maka bantu orientasi klien menjelaskan apa yang sedang terjadi. Oke, itu teman-teman mengenai ECT.
yang paling penting adalah peranan kita sebagai perawat terhadap pasien pada saat dilakukan SCT. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang psikofarmakologi.